Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemarin saya melihat sebuah video ya dari Gaza. Kayaknya dia bukan pasukan ya, bagian bulan bintang yang biasa ambulans yang mengangkut atau menolong orang-orang yang terluka. Dia menceritakan ketika sedang membawa ambulans untuk merawat atau sedang menuju ya korban yang terluka. Kemudian mobilnya ditembak. Di tengah jalan mobilnya diberhentikan Zionis dan ditembak. Dia mendengar semua teman-temannya syahid, tapi dirinya sendiri hidup dan berhasil selamat meskipun Zionis membuka mobil dan membawa yang hidup ke wilayah mereka dan melakukan penyiksaan. Kemudian setelah beberapa lama entah kenapa dia dibiarkan berada di pertengahan perantara perbatasan wilayah Zionis, dan akhirnya dia bergerak menjauh dari camp Zionis itu dan berhasil menceritakan kejadian itu kepada kita. Sungguh sesuatu yang mengherankan, sama seperti ketika seorang ibu yang dilindas dengan mobil dengan tank, meskipun sepertinya kakinya hancur ya, tapi berhasil selamat. Bahkan satu-satunya yang selamat dari keluarga dan tetangganya, dan bisa menceritakan kisahnya kepada kita. Kadang-kadang sih berpikir, karena segala sesuatu itu gak ada yang kebetulan. Allah menyelamatkan mereka untuk menceritakan kisah mereka kepada kita. Dan Allah sedang bertanya kepada diri kita masing-masing tentang apa yang kita perbuat. Apa tanggapan umat muslim atas cerita mereka? Maka yang paling tepat seharusnya adalah memerangi Zionis, bersatu, mengumpulkan seluruh kekuatan untuk memerangi Zionis. Meskipun pada kenyataannya kita lebih memilih untuk merasa itu bukan tugas kita. Kita lebih memilih untuk melalaikan tanggung jawab dan merasa itu adalah urusan mereka, bukan urusan kita. Itu adalah urusan tentara, urusan presiden, yang bahkan kita sendiri tidak peduli apakah presiden dan tentara itu orang yang baik atau tidak. Maka ini adalah sebuah kenyataan yang
akan Allah persaksikan di hisab nanti, bahwa inilah yang kamu lakukan. Ketika Allah memperlihatkan cerita-cerita dari orang-orang yang diselamatkan untuk kamu dengarkan tentang kekejian Zionis. Dan inilah jawaban kita. Jawaban kita adalah apa yang kita lakukan saat ini. Ternyata kita sibuk dengan kebodohan yang telah ditanamkan oleh Zionis dan tidak mau keluar dari kebodohan itu. Kalian bahkan tidak peduli dengan pemimpin kalian yang membangun hubungan ekonomi dengan pemerintah, jongos rakyat Amerika. Sekarang semua itu akan diperlihatkan di hisab tentang betapa tidak pedulinya kita dengan masalah ini, membiarkan diri kita terus menerus dalam kebodohan yang diciptakan oleh sistem yang diciptakan oleh Zionis dan para pemain munafik itu. Nyata-nyata perdagangan antara Wakanda dan Amerika jelas-jelas sebuah pengkhianatan Presiden Wakanda atas negeri Wakanda itu sendiri. Kita kalah sebelum berperang. Kita sudah dijajah bahkan sebelum berjuang. Itulah yang dikatakan kalah sebelum berperang, karena kamu memang tidak mau memperjuangkan pemimpin yang adil bahkan di untuk dirimu sendiri. Tapi kalau memandang dari sistem yang dibangun Zionis, tidak ada yang lebih tepat daripada mengalahkan Zionisnya dulu. Saya sendiri pun lebih memilih bersatu di tanah Syam dan memerangi Zionis terlebih dahulu daripada pemimpin-pemimpin boneka, pemimpin munafik mereka. Yang bisa diganti oleh mereka kapan saja. Lebih baik bersatu di tanah Syam dan memerangi Zionis daripada memerangi pemimpin munafik itu. Tapi tidak melakukan keduanya lebih buruk dari apapun. Mendiamkan keduanya terjadi. Tidak mau berperang, tidak mau berkumpul di Syam dan berperang, juga tidak mau memerangi pemimpin munafik itu. Dua-duanya adalah sebuah kesalahan. Maka inilah kesalahan yang akan kita bawa di hisab nanti. Tentang kita yang telah Allah perlihatkan sesuatu dan masih tidak mau berperang untuk menyelesaikan sesuatu itu. Seakan-akan kalian
menghapus semua ayat dalam Al-Quran bahwa Allah telah mewajibkan kamu untuk berperang. Terus apa bedanya kalian dengan kaum Bani Israel yang Allah ceritakan di Al-Quran? Ketika mereka menerima sebagian kitab Taurat dan menolak sebagian kitab Taurat. Apakah kalian menghapus satu ayat Al-Quran tentang kewajiban berperang atas diri kalian sendiri? Maka nyatalah di hadapan Allah, kitalah para pembangkang yang tidak mau menegakkan Al-Quran. Tiga-tiganya kamu menghapus satu ayat Al-Quran. Tiga-tiganya kamu menghapus satu kewajibanmu atas berperang. Maka inilah yang akan dibawa di hisab nanti, tentang kebodohan atas kepengecutan dari serangkaian peristiwa yang telah Allah tunjukkan melalui orang-orang yang dihidupkan. Wallahu a'lam.